Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh adalah seorang ulama sufi atau tokoh tasawuf. Beliau termasuk dalam golongan ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya tercantum di lembaran kitab Lauhil Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut malaikat merasa kasihan. Kemudian meminta izin kepada Allah untuk menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah berjumpa dengan Abdul Aziz Ad-Dabbagh, malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat namamu ada di lembaran Lauhil Mahfuz, engkau adalah sebagai penghuni tetap neraka. Mau ibadah seberapa lama pun dan ibadah bagaimanapun engkau tetap akan ada di dalam neraka selamanya." Kemudian Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Bukankah aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan melihat namanya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Kemudian malaikat kembali menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, "Alhamdulillah. Tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku, aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku, sehingga aku ditetapkan menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita kepada Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Engkau telah membohongi ibumu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadamu dan mencatat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun menangis dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Janganlah meremehkan dosa kecil, karena dikhawatirkan di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita renungkan sejenak. Padahal Abdul Aziz Ad-Dabbagh hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana dengan kita, yang terkadang membentak ibu, memasangkan wajah, mengeraskan suara di depan ibu kita, dan terkadang kita tak pernah memberinya nafkah. Bahkan kita sering membuat air mata ibu menetes dan menangis.
Lalu bagaimana kira-kira dengan nasib kita yang seperti itu? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Demikian sepenggal kisah dari ulama terkenal yang ahli ibadah, namun dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan penggerak hati kita yang selalu keras bagai batu, agar selalu menyayangi, mengasihi, dan merawat orang tua kita selagi beliau masih ada. Seperti semasa kecil kita, yang selalu disayang dan dikasihinya.